Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat sekalian, kawan-kawan mahasiswa yang saat ini sudah memasuki semester akhir, di mana pada semester ini teman-teman sudah harus menyusun skripsi dan mempersiapkan semuanya agar pada tahun ini juga target wisuda itu bisa teman-teman peroleh dengan hasil yang memuaskan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin uh, berbagi informasi untuk menjelaskan bagaimana proses skripsi teman-teman dari awal hingga akhir berdasarkan schedule yang ditetapkan oleh pihak kampus dan SSO yang ada pada dosen. Jadi kita tahu bahwa semua komunikasi proses bimbingan skripsi dari awal sampai akhir itu sudah terfasilitasi oleh sistem yang sudah disiapkan oleh lembaga, yaitu single sign-on atau SSO, baik itu dari pihak mahasiswa, pihak dosen, dan pihak kampus, yaitu dalam hal ini prodi. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman proses pada skripsi itu berdasarkan informasi, kalau tidak salah bahwa pada tanggal 10 sampai 15 bulan Januari kemarin dan hari ini terakhir itu teman-teman sudah harus mengajukan judul 2 atau 3 alternatif judul yang akan dinilai oleh pihak program studi dan akan direkomendasikan judul mana yang bisa menjadi judul skripsi teman-teman. Selanjutnya dari proses itu teman-teman harus langsung menyusun proposal, baik itu bab 1 saja atau bab 1 sampai bab 3, yang nantinya pada bulan depan proposal itu sudah harus di-upload di SSO teman-teman, di mana nanti data atau proposal teman-teman itu akan diverifikasi oleh pihak prodi untuk ditentukan siapakah dosen pembimbing yang tepat dengan isu yang teman-teman angkat dalam proposal skripsi tersebut. Artinya pada case ini dosen pembimbing akan direkomendasikan mereka yang memang memiliki kompetensi keilmuan pada tema yang teman-teman angkat. Sehingga perlu dipahami bahwa tidak ada istilah dosen pembimbing A lebih baik daripada B, B lebih bagus dari C, C lebih dan seterusnya, itu tidak ada, karena tentu saja pihak prodi akan memberikan yang terbaik buat teman-teman, di mana tema apa yang menjadi judul teman-teman itu akan direkomendasikan pada dosen yang dianggap berdasarkan data dan profil dosen pembimbing itu mampu mengantarkan, membimbing teman-teman membuat skripsi dengan analisis mendalam dan berkualitas sesuai dengan tema yang diangkatnya. Sehingga nanti pada proses penentuan dosen pembimbing, maka dosen pembimbing ataupun mahasiswa itu akan memperoleh sebuah surat keterangan di mana komunikasi sudah harus mulai terbangun antara mahasiswa dengan dosen. Biasanya mahasiswa akan menghubungi dosen pembimbingnya, kemudian menentukan jadwal untuk proses pembimbingan perdana dan seterusnya. Pada sisi dosen, teman-teman, jadi di SSO ini akan saya ilustrasikan pada SSO saya, yang boleh jadi saya juga akan ditunjuk nanti oleh Setiami sebagai dosen pembimbing pada semester ini, atau juga sebagai ketua sidang atau penguji ahli pada akhirnya nanti. Tapi di sini ada form atau ada kotak, yaitu kegiatan tugas akhir. Jadi ini saya akan menjelaskan bagaimana skripsi itu teman-teman pahami prosesnya berdasarkan SSO yang dimiliki dosen. Jadi pada kotak ini teman-teman nanti kita akan terintegrasi bahwa siapa saja mahasiswa ini yang akan menjadi mahasiswa bimbingan saya pada semester ini misalnya. Sehingga dari data ini harus sudah terbangun komunikasi antara mahasiswa yang bersangkutan ini dengan dosen pembimbing. Kemudian ini akan diperkuat dengan kartu bimbingan, di mana kartu bimbingan itu nantinya akan menjadi proses komunikasi dengan jumlah pertemuan tertentu, baik offline maupun online, ya, dan itu akan di-approve oleh dosen pembimbing bahwa benar teman-teman ini
telah melakukan proses bimbingan komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Kemudian pada tahap berikutnya itu yang harus segera dipersiapkan adalah menyusun proposal. Di mana pada proposal ini ada 3 kolom yang akan diproses pada proposal teman-teman, yaitu persetujuan, koreksi, dan verifikasi revisi. Jadi ketika proposal teman-teman itu sudah diupload, sudah berdasarkan proses bimbingan itu, kemudian proposal itu akan dikoreksi oleh dosen pembimbing ketika secara metodologi, sumber literatur yang digunakan, positioning variabel, pendekatan kualitatif atau kuantitatif sudah dianggap benar semua, maka masuk pada proses verifikasi. Sehingga pada verifikasi ini teman-teman, di situ teman-teman sudah harus mempersiapkan diri untuk mendapat jadwal seminar proposal. Ya. Di mana pada seminar proposal ini nantinya setelah di schedule, teman-teman prosesnya akan seperti sidang skripsi. Tapi ini hanya membahas tentang proposalnya saja. Artinya bab 1 sampai bab 3, di mana di sini pada kolom berikutnya penelaah, dosen penelaah itu cukup hanya satu orang nanti sesuai dengan disiplin ilmu dosen tersebut untuk melihat seberapa berkualitas proposal yang teman-teman buat, terutama dari sisi metodologinya. Jadi setelah seminar proposal akan mendapatkan beberapa masukan yang itu harus dikonfirmasi dengan dosen pembimbing untuk direvisi, kemudian dari situ diupload kembali untuk diverifikasi oleh dosen penelaah. Jadi di sini dosen penelaah akan melihat apakah rekomendasi yang sudah diberikan, misalnya itu sudah terimplementasi pada revisi proposal teman-teman. Artinya ketika proses proposal itu selesai, teman-teman sudah harus lanjut pada bab 4 dan bab 5. Sehingga kurang lebih dari seminar proposal itu menuju sidang itu teman-teman dikasih waktu 2 minggu atau paling lama 1 bulan, itu sudah harus diupload kembali proposal final dari bab 1 sampai bab 5 lengkap dengan lampirannya itu. Kemudian teman-teman akan masuk ke form atau ke SSO sidang pada dosen pembimbing. Sehingga ketika proses sidang ini setelah skripsi itu disetujui, teman-teman menunggu proses sidang, kemudian dari situ sidang berlangsung, dan sebagai dosen pembimbing juga akan menginput nilai, akan memberikan nilai. Tapi nilai ini adalah akumulasi nanti dari 3 dosen, yaitu ketua sidang, penguji ahli, dan dosen pembimbing. Nah, jadi setelah nilai ini diberikan, teman-teman melakukan revisi perbaikan berdasarkan masukan dari ketua sidang dan penguji ahli, bersama dosen pembimbing nanti proses penyempurnaannya, sehingga setelah selesai semua skripsi yang hasil revisi tadi kemudian bisa diupload kembali untuk diverifikasi. Jadi setelah diverifikasi revisi, maka di situ berarti proses skripsi teman-teman itu sudah selesai. Ini contoh beberapa yang mahasiswa bimbingan saya yang sudah sidang, dan ada beberapa juga yang sudah wisuda. Poin lain yang mungkin perlu teman-teman pahami, ketika misalnya posisi dosen itu sebagai penguji nanti, maka di penguji ini juga akan ada input nilai. Ketika sidang, dosen akan mendapat jadwal mahasiswa yang harus dia sidang, misalnya sebagai penguji ahli. Ini kasus yang ada pada saya misalnya, menjalankan tugas dari kampus, sehingga dari nilai yang sudah saya masukkan, kembali kita mengkonfirmasi apakah revisi itu sudah teman-teman lakukan, itu juga akan dikoreksi oleh dosen penguji ahli, dan ketua sidang. Sehingga kalau sudah semuanya, dosen penguji itu bisa memverifikasi hasil sidang, yang artinya bahwa teman-teman sudah selesai memenuhi segala persyaratan dan tinggal menunggu proses wisuda. Jadi ini contoh mahasiswa semester ini yang dimana saya dikasih kepercayaan untuk melakukan pengujian sebagai penguji ahli.
Tinggal nanti proses akhirnya teman-teman harus membuat jurnal, artinya resume pada dari skripsi yang sudah teman-teman pertanggungjawabkan di sidang. Dan bagaimana proses pembuatan jurnal itu juga sudah saya buatkan caranya itu melalui YouTube yang sudah saya siapkan, dan bisa teman-teman langsung kunjungi channel YouTube Y2K Statistik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.